Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Jokowi Seso Channel. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Insya Allah selalu diberikan kesehatan ya. Dan untuk teman kita yang dalam kondisi sakit atau dalam kondisi kurang sehat, yuk kita doakan bersama yuk, supaya teman-teman kita cepat diberikan kesembuhan. Dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hari ini saya mau sharing mengenai perlunya instalasi atau kita pasang jalur air bypass ya. Jadi biasanya orang kan pasang jalur air dari pompa air masuk ke filter, diteruskan lagi ke tandon. Nah begitu filternya ini mau dicuci atau mau dibilas atau diproses maintenance, dia mesti berhenti, sehingga kalau sebentar, kalau butuh waktu agak lama, airnya tekor ya, keburu dipakai di bawah atau di rumah tangga ya. Kalau kejadian malam, pagi pada nggak bisa mandi tuh. Jadi gimana sih dan seberapa perlunya sih saluran atau kita pasang instalasi bypass? Gimana caranya? Yuk ikut yuk ya. Jadi teman-teman, maksud saya di sini ya, ini ada instalasi model aja yang belum selesai. Jadi pentingnya aliran atau instalasi bypass ya. Ya jadi teman-teman, ini ada aliran ini ya, sumber air ya. Ini langsung dari pompa. Sebenarnya saya pakai pompanya submersible setengah PK ya. Nah ini dia biasanya kalau submersible pakai pakai pipa 1 inch. Jadi ini aliran air utamanya dari pompa terus ke sini. Nah, dari sini ini diteruskan masuk ke filter ya. Ya jadi di sini ada ini ya, pipa 1 inch, ini pipa utama ya dari pompa submersible setengah PK ya. Aslinya memang 1 inch. Dia masuk aliran utama, kemudian dia ke sini naik masuk ke filter. Dari filter itu diolah input ke atas, output, masuk lagi input di bawah, keluar lagi output, begitu seterusnya ya gitu ya. Nah sekarang kendalanya kalau kita nggak menggunakan bypass ya. Jadi begitu dia ada trouble atau dia perlu maintenance untuk service, untuk dicuci, ini kan akan ditutup ya, tutup. Nah ini air nggak bisa masuk ke tandon, sehingga kalau pakainya barengan atau kejadiannya in case ada trouble atau service gitu, airnya akan berkurang di sana karena di stop ya, sehingga nggak bisa mandi gitu, atau nggak bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan air. Nah oleh karena itu kita buatkan ini bypass. Jadi begitu dia ada masalah, kita tutup sini, ini kita buka. Nah ini belum disambung ya, ini bisa ngadep atas atau ngadep samping ya. Jadi ini bisa ngadep sini, itu bisa ngadep atas. Nah kita sambungnya pakai T ya, ini T nya ya, T. Nah dari sini bisa juga ngadep atas, itu ke atas, kemudian langsung ke tandon atau ke toren ya. Sehingga begitu dia ditutup, jangan tutup dua-duanya ya, harus salah satu dalam kondisi terbuka. Karena kalau kita lupa tutup dua-duanya, jebol mesinnya ya. Jadi begitu ini ditutup, ini dalam kondisi sudah terbuka ya. Ini kan ini tutup, ini kondisi terbuka, sehingga air mau lewat ke sini mentok, dia nggak bisa kan, sehingga di jalan sini. Dari sini langsung ke atas, langsung ke tandon ya. Jadi begitu mulai dari sini semuanya sebaiknya menggunakan pipa 1 inch ya, supaya dia lancar gitu ya, jalannya jadi lega gitu ya. Nah kalau udah selesai, ini udah selesai atau pekerjaan udah sip ya, jadi nggak ditunggu-tunggu airnya, ini kita bisa tutup
Nih, teman-teman, kita bisa tutup. Ini buka dulu tapi ya, kita buka. Ini kita tutup. Kita tutup, airnya kan nggak bisa ke sini, sehingga dia ke sini difilter lagi. Tapi ini in case kalau urgent, karena begitu ini ditutup, ini kita buka, ini kan air yang masih kotor ya, yang dari tanah ya, sehingga dia langsung masuk tandon, kotor tandonnya gitu. Jadi bener-bener kalau udah airnya terbatas mau digunakan untuk mandi, jadi urgent dia baru dibuka ini, sehingga air yang masih biasanya kotor langsung masuk tandon gitu ya. Jadi kurang lebih gitu. Kemudian juga dalam penggunaan ini, waktu teman-teman isi media filter, bagian tutup ini jangan diisi ya teman-teman ya, maksimalnya sampai sini gitu. Kenapa gitu? Jadi supaya dia nggak tertutup, airnya itu untuk masuk ke sini tertutup. Jadi maksimal ngisi media filter sampai sini, batasnya leher ini. Ini ke atas harus free ya, harus kosong gitu ya. Terus juga ngencenginnya jangan terlalu kayak ngencengin itu teman-teman, roda mobil sekuat tenaga ya. Jadi sini saya kasih note juga, gunakan seal tape, kemudian kencangkan seperlunya gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum ada ini gampang, tinggal kalau teman-teman masih polos begini, potong ya. Kalau 3/4 ya 3/4 gitu ya, pasang sini, copot, pasang, kemudian ini dipasang ya, sop kran langsung ke atas, langsung ke tandon. Hanya perlu ini dengan stop kran kayak gini ya. Ini tergantung pipanya teman-teman. Kalau memang pipa aslinya setengah, gunakan setengah, 3/4, 3/4, kalau satu. Tapi begitu masuk sini, sebaiknya yang misal sini harus pakai 1 inch supaya lancar. Baik teman-teman, sampai di sini dulu. Salam hormat untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.